Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Putri. Ibu Putri pada hari ini ditemani oleh Ibu Yosi. Pada kesempatan ini kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama ya adik-adik. Nah, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, Ibu Putri mau bertanya, pasti adik-adik dalam keadaan sukacita ya, bersukacita di rumah ya, atau di antara adik-adik semua mungkin sedang sedih atau sedang murung. Jangan sedih lagi ya, jangan murung lagi. Kita mau bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita semangat ya. Nah, Ibu Putri mau mengajak kalian semua untuk bersama-sama menyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ayo kita menyanyi bersama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Nah, adik-adik sudah bersuka cita? Kira-kira tadi yang sedang murung, yang sedang sedih, sudah sukacita ya. Nah, adik-adik sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita apa? Mari kita berdoa ya, berdoa menyerahkan sekolah minggu kita pada hari ini. Ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Jika sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan masih Kau izinkan kami untuk bangun tidur dan Kau masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa ya. Ibu Putri bertanya lagi sama adik-adik semua. Di antara adik-adik ada enggak yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kasih-Nya kepada adik-adik begitu luar biasa? Ibu Putri juga berpikir seperti itulah adik-adik. Ibu Putri merasa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua, memberikan kasih yang sangat luar biasa. Dia memberikan kesehatan, berkat kepada kita semua. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu Putri mau mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Kasih, K-A-S-I-H ya, pakai gerakan ya adik-adik ya. Ayo kita bangkit berdiri dulu. Nah, sudah. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya, kasih. Suka marah.
penuh kasih kepada kita semua ya adik-adik. Nah, sekarang masih sikap berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Ayo, dengan sikap yang bagus kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. Nah, sekarang adik-adik silahkan duduk kembali. Nah, udah duduk ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, Ibu Putri mau mengajak kalian lagi untuk menyanyi satu lagu. Lagunya berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Ya. Nah, kalau sudah siap, mari kita dengarkan, kita baca firman Tuhan ya. Bersama-sama siapkan hatinya, pikirannya, semuanya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, rekan-rekan remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan dalam renungan kita pada pagi hari ini dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak remaja-Mu yang akan belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan terkhusus ya Tuhan, kami boleh menikmati dan memaknai firman yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Persiapkan hati kami ya Tuhan, dan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Matius 2 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-23. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, tetapi akan ada ayat nats dari Matius 2 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman remaja, hari ini kita berbicara tentang perikop, yaitu proses di mana Tuhan Yesus, bayi Yesus, disingkirkan atau bahasanya disingkirkan atau mengungsi ke tanah Mesir. Karena dalam proses itu ada di perikop selanjutnya, yaitu ada pembunuhan anak-anak di Bethlehem, dan di ayat yang ke-19 sampai 23 berbicara tentang bayi Yesus bersama keluarganya kembali dari Mesir. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini berbicara tentang proses. Teman-teman sudah sering dengar dan juga mungkin sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana proses bayi Yesus yang sudah difirmankan dalam Yesaya. Nabi Yesaya sudah jauh dan ini akan menjadi raja atas bangsa Israel. Dan bagi seorang Raja Herodes, kekuasaan dia dengan lahirnya bayi Yesus dinubuatkan akan ada raja bagi bangsa Israel. Itu membuat Raja Herodes merasa terancam dan membuat maklumat, bahasanya perintah, untuk membunuh anak di Bethlehem mulai dari umur yang baru lahir, procot gitu ya, sampai usia 5 tahun. Dan ini membuat semua orang keluarga yang punya anak pasti ketakutan. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pekerjaan Tuhan terkhusus bagi seorang Yusuf, orang tua dari bayi Yesus, dan Tuhan sendiri di dalam karya penyelamatan terhadap dunia ini tidak tinggal diam. Tetapi Yesus juga diselamatkan melalui ayat yang ke-13, seorang Yusuf, bapa dari bayi Yesus, dibangunkan dan harus mengungsi ke tanah Mesir. Pertama-tama, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hal ini ada yang menuntun dan melindungi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk umatnya. Dalam pembacaan ini ada keluarga Yusuf. Ada pembelajaran yang pertama, yaitu Allah tidak melindungi Yusuf dan Maria serta anak mereka tanpa kerjasama mereka. Jadi proses penyelamatan itu juga penting, kerjasama antara Tuhan yang punya rencana dengan personil-personil keluarga-keluarga tersebut. Kalau keluarga Yusuf tidak mengambil tindakan mengikuti perintah Tuhan dalam mimpinya, ya pasti keluarga bayi Yesus pun pasti akan dibantai atau dibunuh oleh Raja Herodes. Pertama adalah karya Tuhan itu melindungi bayi Yesus. Allah melindungi bayi Yesus, juga pasti ada kerjasamanya dari pihak keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Di ayat yang ke-13, ayat 19, ayat 20, dan ayat ke-22. Perlindungan ini memerlukan ketaatan. Bahasa pertama adalah ketaatan dari seorang keluarga Yusuf untuk menyelamatkan bayi Yesus. Dan jika bayi Yesus selamat, karya keselamatan bagi dunia ini akan jalan terus. Yang kedua, Allah mungkin akan mengizinkan hal-hal yang sulit dipahami dan menimpa kehidupan kita agar kehidupan kita terlaksana. Jadi kadang-kadang karya Tuhan itu ataupun rencana Tuhan itu
di luar nalar kita manusia. Tetapi hal terpenting di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu mengizinkan hal itu untuk kita senantiasa berharap pada kekuatan Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu bagian dari kehidupan kita sebagai remaja, sebagai anak-anak, karena teman-teman kan masih anak-anak, biarpun sudah remaja. Remaja atau anak-anak dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di pasal yang ke-6 dikatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Jadi kadang-kadang ekspresinya anak-anak itu sekarang ada yang sampai kemarin kasusnya itu ada satu anak berpikirnya gini, wih BTS mau kerjasama dengan McD nih. Ngomong ke orang tuanya, Pak Ibu aku minta dong dibelikan apa ya BTS apa gitu produknya di McD itu. Lucu juga. Terus ada yang juga punya ekspresi karena seneng Korea gitu ya, berjoget-joget kayak Korea gitu. Itu sah-sah aja bagi anak-anak usia yang seperti itu. Dan tetap dalam bimbingan orang tua. Di pasal 9 dikatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dan ini juga harus dalam bimbingan orang tua. Tetap dalam bimbingan orang tua. Yang pasal ayat yang kedua, selain mendapatkan hak anak sebagaimana yang dimaksud di ayat 1, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Ini undang-undang bagi anak-anak hidup tetap berkecukupan. Bahasanya berkecukupan. Dan tetap dalam bimbingan orang tua. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus berbicara tentang hak dan perlindungan anak. Anak punya hak terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia inginkan, termasuk kewajiban juga bagi anak-anak. Anda berhak kok untuk hidup, Anda berhak kok untuk pintar, Anda berhak kok untuk mendapatkan yang saudara inginkan. Dengan catatan, selama orang tua Anda mampu memberikan yang terbaik buat Anda. Jangan memaksakan kehendak Anda kepada orang tua Anda. Karena orang tua pun juga punya pemikiran dan juga punya bahasanya cara dan juga punya pemikiran yang terbaik buat anaknya. Orang tua tidak ingin Anda itu jatuh dalam jatuh dalam kebinasaan ataupun Anda terjerumus dalam narkoba atau apapun. Tetapi orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi yang terbaik. Tergantung usahanya atau apapun, berusaha untuk menjadikan anaknya hal-hal yang terbaik. Karena anak dengan hasilnya itu pasti akan menjadikan kebanggaan bagi orang tua. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, satu perikop bagian pembacaan itu, selain memperjuangkan hidup, pasti orang tua tetap akan mendukung segala keinginan. Bahasa keinginan yang baik. Dalam tanda kutip keinginan yang baik. Itu akan mendukung dalam setiap kehidupan. Yang diharapkan di dalam kehidupan kita pasti menjadi yang terbaik. Kalau orang tua Anda sudah mendukung dengan apapun usahanya, di dalam pendidikan, di dalam berkreasi, di dalam hobi Anda, dan segala apapun, bagaimana Anda sebagai anak-anak remaja mengucapkan terima kasih kepada orang tua Anda? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ucapan terima kasih
Anda bisa melakukan apa yang dimintakan kepada orang tua. Seumpama Anda harus belajar, ya sudah, ucapan terima kasihnya Anda harus belajar. Kalau Anda diminta bantuan untuk membantu orang tua, marilah kita juga harus membantu orang tua, dan banyak hal yang bisa lakukan. Kalau sekarang teman-teman punya gadget, bersosial media, entah di Instagram, di WA, dan sebagainya, nanti pada saat hari ini, Anda silakan mention di sosial media Anda, ucapkan terima kasih atas apa yang orang tua berikan kepada Anda. Entah video, entah kata-kata, entah tulisan yang mewujudkan terima kasih Anda kepada orang tua yang selama ini membimbing Anda semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati, jadilah anak-anak terang dan jadilah berkat bagi sesama dan orang tua Anda. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami belajar dari firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama, bahwa apapun segala sesuatu yang orang tua berikan kepada kami, anak-anak-Mu, sesuatu adalah yang terbaik. Dan kami sebagai anak-anak menginginkan dan mempunyai hak-hak yang kami peroleh. Dan ajar kepada kami anak-anak dari masing-masing keluarga kami masing-masing, biarlah kami boleh mendapatkan hak kami sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan perintah dari orang tua kami. Karena kami sebagai anak-anak dari keluarga kami masing-masing berhak untuk mendapatkan hak kami. Dan kepada kami orang tua, biarlah Tuhan sendiri yang tetap memampukan kami semuanya kepada orang-orang tua kami untuk boleh membimbing dan menjadikan kami anak-anak remaja yang benar di hadapan Tuhan dan juga sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan hidup kami sebagai anak-anak remaja, di masa kami boleh menyelesaikan 1 tahun pelajaran. Selama kami di masa pandemi ini, biarlah Tuhan juga memberkati kami. Kesehatan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati kami di dalam kesehatan kami. Dan banyak pergumulan kami ya Tuhan, yang tidak kami sampaikan satu persatu, tetapi kami yakin percaya Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan rekan-rekan remaja di gerejamu ini, dan juga orang tua dari rekan-rekan remajamu ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami boleh berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tetap semangat. Kalau Anda mau libur, silakan liburan, tetapi tetap jaga kesehatan, jaga sesuai protokol kesehatan. Jadilah anak-anak terang bagi keluarga Anda dan juga bagi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita waktunya memberikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan dulu persembahannya. Sudah? Nah, kalau kita sudah siapkan, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Bu Putri mengajak kalian semua untuk kita menyanyi lagu berjudul Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Kita mau haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sekalian ibadah kita kan sudah di penghujung ya. Mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami Tuhan, untuk kami sebentar tadi sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu. Yesus, mungkin yang kami berikan kepadamu Tuhan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Engkau selalu berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, kiranya persembahan yang sedikit ini, kiranya Engkau mau kuduskan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi berkat untuk perlebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pula bagi orang-orang yang mengelolanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan menyudahi ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, jikalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau sertai, berkati kami, kegiatan kami sehari-hari di rumah Tuhan atau di tempat lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang sungguh luar biasa yang Engkau berikan kepada kami semua. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, Ibu Putri mau mengajak kalian semua untuk menyanyikan satu pujian lagi. Pujiannya berjudul Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih Ibu Putri ucapkan karena adik-adik sudah setia mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Ibu Putri harap adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dengan cara apa, yo? Dengan cara rajin memakai masker, mencuci tangan, jangan lupa jaga jarak ya, biar kita tetap sehat. Adik-adik jangan khawatir, nanti kita semua akan bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.